Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan ta'lim rutin kita membaca kitab Syarhu Masailil Jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Shalih Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dan kita akan memasuki masalah jahiliyah yang ke 76. Taib. Kata penulis, ya, al-makru asyadidu li tathbiti syirki wa daf'il haq. Yang akan dibahas adalah mereka orang-orang jahiliyah membuat makar besar, ya. Mereka membuat makar yang besar untuk membenarkan kesyirikan dan menolak al-haq. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, al-mas'alatu as-sadisatu was-sab'un, masalah yang ke-76 di antara sifat atau tradisi kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah al-makrul kubbaru ka fi'li qaumi Nuhin. Mereka adalah orang yang selalu membuat makar yang besar. Ya, al-makruh makar, al-kubbar yaitu makar yang besar. Ka fi'li qaumi Nuhin, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kata beliau, al-makru isalul makruhi bitariqatin khafiyatin wa huwa naw'an, makru hasanin wa makru sayyi'in. Apa itu makar? Ya, makar sudah bahasa Indonesia, ya. Tapi dijelaskan di sini, makar itu artinya ingin mendatangkan, ya, sesuatu yang tidak disenangi dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu makar namanya. Dia bersembunyi, tidak mau ketahuan, untuk menjatuhkan orang lain, menimpakan kejelekan orang lain. Itu makar. Taib. Al-makru sayyi, kata beliau, adalah al-hiyalul khafiyatu li isali syirk asy-syarri liman la yastahiquhu. Membuat makar yang buruk artinya, ya, dia berusaha membuat hila, tipu daya yang terselubung untuk mendatangkan kejelekan bagi orang yang tidak berhak mendapatkannya. Ya, itu makar namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum Nuh yang mereka membuat makar. Wa makaru makron kubbara. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kaum Nabi Nuh, wa makaru, mereka membuat makron kubbara, makar yang sangat besar. Ya. Apa makar besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam? Ya, mereka mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. Apa kata mereka? Jangan kalian meninggalkan ya berhala-berhala kalian, sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan waddan, suwa'an, yaghutha, ya'uqa dan nasra. Ini sudah kita pelajari ya, bahwa nama-nama yang disebutkan dalam ayat ini menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah nama orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ketika orang-orang soleh ini meninggal, maka dibuat patung-patungnya. Ya, dibuat patung-patungnya. Awal dibuatnya dengan tujuan orang-orang bisa semangat ibadah dengan mengingat dan menyaksikan patung-patung tersebut. Tapi berganti generasi demi generasi, ya, maka hingga akhirnya patung orang-orang soleh ini dijadikan sebagai berhala yang disembah, sebagai patung yang diibadahi. Nah, maka di antara makar ya orang-orang yang menentang dakwah Nabi Nuh, Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka membuat makron kubbar, makar yang sangat besar. Apa makarnya? Mereka katakan, jangan kalian meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala kalian. Jangan kalian meninggalkan waddan, suwa'an, yaghutha wa ya'uqa dan nasra. Maksudnya teruslah beribadah kepada mereka. Berarti cocok ya? Iya. Kapan seseorang itu dia menyuruh kepada kebatilan, iya, mengajak manusia pada perkara yang jelek, maka itu artinya dia berbuat apa? Makar. Iya, dia berbuat makar. Iya, ketika ada orang iya mengajak orang lain untuk berbuat kesyirikan, iya, padahal ada orang-orang yang menyuruh kepada al-haq, menyuruh kepada kebenaran, mengingatkan tentang bahaya kesyirikan, tapi nyatanya masih ada orang-orang yang menyuruh manusia untuk melakukan kesyirikan. Makanya namanya apa? Makar. Ya, kenapa dikatakan makar? Ya, kembali ke definisi tadi yang disebutkan. Makar adalah mendatangkan sesuatu yang tidak disenangi dengan cara yang khafiyah. Ya. Kemudian kata Syekh, al-kubbaru huwal azim. Penjelasan ayat, apa makna wa makaru makron kubbara? Kubbara artinya al-azim, makar yang azim, besar. Fahum yamkuruna bin nasi makron aziman bihadihil hiyal. Mereka membuat makar dengan makar yang sangat besar kepada manusia. Ya. Wa hadhihi turuqul khabithatu allati yad'unahum biha ila syirk. Ini adalah jalan-jalan yang jelek, yang khabithah, yang menyuruh mereka kepada kesyirikan. Iya. Dimaklumi ya? Nabi Nuh alaihi salam ya disebutkan dalam ayat Al-Quran, beliau berdakwah selama 950 tahun. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Ya, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50. 1000 kurang 50, 950 tahun. Beliau berdakwah mengajak manusia kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ternyata wa ma amana ma'ahu illa qalil. Disebutkan dalam ayat yang lain, tidak ada yang beriman dari kaumnya kecuali sangat sedikit. Ya. Kecuali qalil, sedikit. Dan di situ ada beberapa penafsiran para ulama terkait tentang makna qalil. Ya, mereka menyebutkan yang paling banyaknya hanya sekitar 80 orang. Bayangkan itu. Nabi Nuh berdakwah berapa? 950 tahun. Yang beriman menurut penafsiran yang menghitung banyak, paling banyaknya hanya 80 orang. Orang-orang yang hanya naik di perahu saja. Iya. Yang lain di mana? Semuanya dibinasakan.
semuanya ya dibinasakan. Bahkan di waktu itu yang ikut dibinasakan adalah istri Nabi Nuh dan anaknya sendiri. Coba antum bayangkan, hidayah. Ya, anaknya dan istrinya tidak mau beriman. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat permisalan tentang istri Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abnaini min ibadina salihin. Keduanya berada dalam dua pengawasan hambahku yang soleh. Ya, maksudnya mereka berdua, istri-istrinya ini berada dalam pengawasan dua nabi Allah Subhanahu wa taala. Fakhanatahuma, tapi keduanya berkhianat. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ya, kedua nabi tersebut tidak bisa menolong. Tidak ada yang bisa menolong. Ya, kedekatan seseorang dengan orang-orang soleh, kalau dia tidak taat sama saja, tidak ada yang bisa menolongnya. Ya, jelas ya. Ketaatan, kedekatan seseorang kepada orang-orang baik belum tentu dikatakan dia bisa ikut baik. Demikian pula anaknya. Ya, anaknya. Ya, dalam surah Hud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, ayo naik di atas perahu, jangan kamu bersama dengan orang-orang yang ingkar, yang kafir itu. Apa kata anaknya? Padahal dia sudah melihat air, ya, sudah melihat banjir bandang, banjir yang besar yang menenggelamkan bumi. Orang-orang yang selamat hanya orang yang beriman yang di atas perahu bersama Nabi Nuh. Anaknya termasuk yang tenggelam. Di kondisi seperti itu Nabi Nuh mengajak anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik di atas perahu, jangan kamu bersama orang-orang kafir itu. Apa dia bilang? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya tidak mau naik, saya akan berlindung akan pergi ke gunung, ya, akan berlindung di gunung supaya bisa selamat dari air ini. Tidak mau beriman, padahal sudah melihat apa? Siksaan. Taib. Ini ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pelajaran besar. Ya, bahwa bagaimanapun seseorang itu berusaha menginginkan kebaikan dan hidayah kepada orang, kalau Allah tidak beri hidayah dia tidak bisa. Ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia bersyukur di atas kebaikan dan nikmat itu. Karena betapa banyak orang yang hidup tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi ini terkait tentang makarnya kaum Nabi Nuh. Wa hadhihi turuqul khabithatu allati yad'unahum biha ila syirk. Ini metode yang keji, yang jelek, yang mereka menyeru kepada kesyirikan. Wa idza ja'atuhum da'watut tauhid hadzaruhum minha. Ya. Apabila datang kepada mereka dakwah tauhid, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, qalu, mereka mengatakan, haula yuriduna ayyatara'asu 'alaikum. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang ingin menjadi pemimpin atas kalian. Ya, jadi kalau orang-orang yang berbuat syirik, ya dilarang, jangan berbuat kesyirikan, tidak boleh meminta di kuburan, tidak boleh datang di kuburan. Ya, dia katakan, oh, mereka ini ingin mengatur kita. Ya, kalian ini ingin jadi pemimpin. Wa yuriduna ayyatafaddalu 'alaikum. Ya, katanya mereka ini adalah orang yang ingin dimuliakan atas kalian. Kemudian kata beliau, fatahsinul qabih linnas wa takbihul hasan huwal makrul kubbar alladhi la yazalu yuzawiluhu du'atud dhalali qadiman wa haditha li sarfi an-nasi anil haqqi ilal batil. Taib. Menganggap buruk,
ya, fatahsinul qabih, menganggap baik yang buruk untuk manusia. Jadi ada sesuatu buruk, ada kesyirikan, dianggap ini kebaikan, diajak manusia ini baik, ini ibadah, ya. Atau sebaliknya, takbihul hasan, sesuatu yang baik dianggap buruk, ya, terbalik ya, yang baik dianggap buruk oleh manusia, yang buruk dianggap baik. Siapa yang menganggap baik keburukan dan menganggap buruk kebaikan, kata Syekh, itu namanya al-makrul kubbar. Itulah makar besar yang akan selalu dikerjakan, akan selalu terus menerus ada dikerjakan oleh du'atul dhalal, dai-dai yang menyuruh kepada kejelekan dari dulu hingga sekarang. Tujuannya lisarfin nas anil haqqi ilal batil, untuk memalingkan manusia dari dakwah kebenaran menuju kepada kejelekan. Wa ikhrajuhum minan nuri ila dhulumat, mereka ingin mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kepada kegelapan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman itu. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang-orang kafir itu, pelindung mereka adalah taghut, kesyirikan. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, yang akan mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Jadi subhanallah ya, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Jadi orang yang menyuruh, ya, dari al-haq menuju kepada kebatilan disebut sebagai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menyeru dari cahaya menuju kepada kegelapan. Sedangkan orang yang berada dalam kemaksiatan, dalam dosa, berada dalam kesyirikan, dia ajak mereka untuk kembali bertauhid, kembali memurnikan ibadahnya kepada Allah. Itu artinya apa? Manusia berada kegelapan disuruh supaya mereka menuju kepada apa? Kepada cahaya. Iya. Taib. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi itu ada musuh. Ya. Setiap nabi yang diutus ada musuh di kalangan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, aduan syayatinal insi wal jin, musuh itu dari kalangan syaitan. Ya, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya, yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, mereka saling mewasiatkan antara satu dengan yang lainnya, zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan indah untuk menipu manusia. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, seandainya Allah menghendaki mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Fadharhum ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Ya, kata Syekh maknanya utrukhum wa kadhibihim, ya, tinggalkan mereka dan wa kadhibahum, kedustaan mereka. Wala taltafid ilaihim, jangan menoleh kepadanya. Fahada fihi an-nahyu anil isgha'i li du'atid dhalal, terdapat dalam ayat ini, ya, larangan dari memperhatikan, tidak boleh mendengarkan, ya, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, illa ala sabili ma'rifati batilihim riraddihi, kecuali satu, yaitu kalau ada orang yang, ya, boleh seseorang itu mendengarkan sesuatu yang buruk dengan tujuan ingin membantah dari kebatilan tersebut, ingin membantah. Tapi secara umum apa yang ditegaskan dalam ayat ini, seseorang itu tidak boleh melihat, menyaksikan, menoleh, mendengarkan sesuatu yang sifatnya buruk, ya, hal-hal yang menyuruh kepada kesesatan, menyuruh kepada bid'ah dan khurafat, tidak boleh didengarkan. Ya, makanya kalau kita baca dari buku-buku akidah ahli sunnah, ya, mereka diantara yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka, tidak boleh duduk bersama ahlul ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,
Orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya dibanding dalil Al-Quran dan Sunnah tidak boleh. Kenapa? Karena hal tersebut bisa mempengaruhi seseorang. Ya, mempengaruhi seseorang. Boleh mendengarkan tapi dengan alasan satu ini. Boleh mengetahui kebatilan dengan tujuan ingin membantahnya. Ya. Makanya subhanallah ya, kadang apalagi sekarang di media itu banyak dari buku-buku Syiah diterjemahkan. Iya. Maka tidak boleh seseorang berani-berani atau lancang-lancang dia membaca buku-buku orang-orang Syiah, karena di dalamnya terdapat kekafiran, kekufuran dan penyimpangan. Iya. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Baik. Dengan ini selesai masalah yang ke-76, yaitu di antara sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka membuat makar yang teramat besar seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka diajak untuk memurnikan tauhid, memurnikan ibadah, justru mereka membuat makar agar tidak meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang disebutkan dalam ayat yang telah kita baca tadi. Taib. Kemudian berikutnya kita berpindah. Qala Syekh rahimahullahu taala, iktida'uhum biman la yasluhu lil qudwah. Ya. Di antara sifat orang-orang jahiliyah, mereka mencontoh kepada orang-orang yang tidak layak dijadikan qudwah, teladan. Ya. Mereka mencontoh, ya, menjadikan panutan kepada orang-orang yang tidak layak dijadikan sebagai panutan. Kata Syekh Muhammad rahimahullahu taala, al-mas'alatu sabi'atu was-sab'un, masalah yang ke-77 dari masailul jahiliyah. Inna a'immatahum imma alimun fajirun wa imma abidun jahilun. Sesungguhnya pemimpin-pemimpin mereka, ya, tokoh-tokoh mereka, ya, mereka di sini siapa? Orang-orang jahiliyah. Tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ya, imma alimun fajirun, terbagi dua. Apakah dia adalah seorang yang alim, berilmu, tapi fajir, pendosa? Apa maksudnya? Akan dijelaskan. Wa imma abidun jahilun. Tokoh mereka ahli ibadah tapi jahil, tidak punya ilmu. Ya. Ternyata dua hal ini, jadi saya ulang, pemimpin atau tokoh yang dijadikan panutan oleh mereka orang-orang jahiliyah, apakah dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasara, orang-orang musyrikin, hanya dua. Ya. Satu berilmu tapi fajir, pendosa. Yang kedua abid, ahli ibadah tapi jahil, dan tidak ada yang baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah sendiri. Kama fi qoulihi, Allah berfirman, ya, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, ya, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan ini ayat, ada ayat sebelumnya, ya. Ayat sebelumnya itu afatatma'una ayyu'minunakum, ya, afatatma'una ayyu'minunakum. Apakah kalian masih, ya, mengharapkan mereka, ya, bahwa mereka akan percaya kepadamu? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, padahal sekelompok dari mereka itu mereka mendengarkan, perhatikan pendalilannya, ya, mereka mendengarkan kalam Allah, Al-Quran.
thumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahami, wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia tahu. Ini berarti apa? Alimun fajir. Ini yang pertama. Jadi mereka tahu ini adalah Al-Quran, mereka tahu ini adalah kalamullah, tapi kata Allah thumma yuharrifunahu, mereka merubahnya, min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka paham. Ya. Jadi ada ini sifat orang-orang jahiliyah. Dia paham isinya Al-Quran, dia paham maksud dan maknanya, tapi mereka sengaja merubahnya padahal dia sudah paham. Apa tujuan apa tujuan mereka sehingga mereka merubah dari ayat Al-Quran ini? Akan disebutkan di bawah. Ada beberapa hal. Apa karena kepentingan duniawi, apa karena hawa nafsu, atau tujuan-tujuan yang lain. Terus kata Allah, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan, oh kami beriman. Ya, kami bersama kalian ini. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, tapi apabila mereka berada pada sesama mereka, qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum. Mereka mengatakan, ya, atuhaddithunahum, apakah kalian akan menceritakan kepada mereka orang-orang beriman, ya, tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan atas kalian, liyuhajjukum bihi inda rabbikum, agar mereka dapat, ya, mendebat atau mengalahkan hujjah kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka terang-terangan di dalamnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, di antara mereka orang-orang jahiliyah ummiyun, mereka adalah orang yang ummi, buta huruf. La ya'lamunal kitab, mereka tidak paham tentang Alkitab itu. Illa amaniya, kecuali hanya sekedar yang mereka pahami dongeng-dongeng, angan-angan. Wa inhum illa yadunnun, ataukah mereka tidak lain kecuali hanya menduga-duga saja, hanya prasangka-prasangka belaka saja. Kita baca kata Syekh hafizahullah taala, qudwatu ahli jahiliyati minal yahudi wan nasara wa ghairihim imma alimun fajirun wa huwa alladhi la ya'malu bi ilmihi mithlu ahbaril yahud. Iya, panutan orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasara dan selain mereka adalah imma alimun fajirun, apakah dia bentuknya, ya, panutannya, ya, seorang alim berilmu tapi fajir, pendosa. Siapa maksudnya? Wa huwa alladzi la ya'malu bi ilmihi, itulah mereka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, seperti ahbarul yahud. Ya, tahu ahbarul yahud, ya, orang alim dari kalangan Yahudi. Kita sudah sering sebutkan bahwa ciri utama dan sifat orang-orang Yahudi berilmu tapi apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Tahu mereka kebenaran, tahu mereka tentang isi kitabnya Taurat, tapi mereka menyembunyikan. Iya. Jadi mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini disebut apa? Alimun fajir. Iya. Makanya ketika ada orang berilmu, tahu hukum, tapi dia melanggar, tidak mengamalkan, maka bisa dikatakan dia alimun fajir. Seperti orang-orang, ya, alim dari kalangan Yahudi. Yang kedua, dari panutan mereka orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara, imma abidun jahil, ahli ibadah tapi jahil. Wa huwal amilu bi ghairi ilmin, inilah orang yang beramal tanpa ilmu. Jelas, ya? Kalau ada orang semangat beribadah, ya, tapi dia tidak punya ilmu, hanya semangat saja ibadah tapi tidak punya ilmu, maka ini namanya apa? Abidun jahil.
ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan ini semisal dengan panutannya orang-orang Nasara, ruhban. Jelas ya? Jadi kalau Yahudi itu di kalangan mereka disebut ahbar, seorang alim. Kalau dari kalangan Nasara disebut ruhban, ahli ibadah. Dan ini semua yang dalam surah Al-Fatihah yang kita diperintahkan untuk berlindung. Ya. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi ini, ahbar ini. Mereka berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Dan ad-dallin, orang-orang yang sesat, ini mereka ruhban an-nasara. Mereka ahli dalam ibadah tapi tidak punya ilmu. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan ahbarahum, rahib-rahib mereka, wa ruhbanahum, pendeta-pendeta mereka, sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia sembah. Ya. Bagaimana bentuk? Ya, orang-orang Yahudi menyembah panutannya dan orang-orang Nasara menyembah panutannya. Dikatakan di sini, yuhalliluna lahumul haram wa yuharrimuna alaihimul halal wa yuti'unahum fi dzalik. Ya. Panutan mereka, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan atas mereka apa yang Allah halalkan, sehingga mereka pun mentaati itu semua. Berarti dia menyembah dalam hal apa? Ketaatan. Mentaati, ya, panutan mereka, mentaati tokoh-tokoh mereka pada perkara yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jelas ya, dalam Islam dikatakan apa? Nabi bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah, sekalipun makhluk tersebut adalah ustaz, sekalipun dia adalah kiainya, sekalipun dia adalah gurunya, tidak boleh ditaati kalau guru tersebut mengajak mad'unya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditaati. Iya, ini terkait tentang sifat orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasara. Panutan mereka adalah alimun fajirun, berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, atau abidun jahilun, semangat beribadah tapi tidak punya ilmu. Taib, insyaallah lanjutannya kita akan baca di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.